Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Ane, dan kali ini kita kembali di segmen yang baru ya, segmen Halakoh Ukhuwah atau kita singkat Ukhuwah ya. Bersama dua teman ya, yang satu ini Habib ya, dan Uswah. Habib ini awail ya di Lipia, jadi termasuk yang dapat nilai bagus lah di Lipia, selalu dapat ranking awakhir jadi termasuk yang lumayan bagus. Uswah juga insyaallah awail akhir. Ya, jadi kita di sini akan sedikit berbincang tentang bagaimana sih sebenarnya bisa masuk Lipia, karena kan sebentar lagi akan ada tes masuk Lipia gitu ya, terakhir sebelum Maret ya pendaftarannya, dan insyaallah teman-teman akan melaksanakan tes yang mau masuk Lipia itu bisa tes saat ini gitu ya. Itu khusus untuk alumni 2017 dan sebelumnya ya yang mau tes tahun ini. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih yang kita perlukan, yang harus kita siapkan buat bisa masuk di Lipia? Ya, pas banget sini ada Habib dan Uswah. Kira-kira apa aja poin-poin penting yang harus kita maksimalkan gitu untuk bisa masuk di Lipia? Mungkin Habib duluan. Poin yang pertama itu paling melancarkan bahasa Arab, karena nanti tesnya itu nggak ada tes tulisan, tesnya langsung tes lisan atau tes syafahi atau kayak wawancara gitu. Itu langsung diajak ngomong sama orang Arab gitu. Jadi kalau kita tuh agak-agak nggak lancar itu nilai agak minus nanti. Oh, jadi memang tahun ini tesnya nggak pakai ini, langsung lisan ya? Iya. Langsung syafahi, lisan sama syekh dari ya pengetesnya dari Saudi, dari macam-macam. Oh, gitu langsung yang ngerti. Jadi ya, yang pertama itu adalah itu tadi apa, melancarkan bahasa Arab. Melancarkan bahasa Arab ya. Karena tesnya itu sekedar wawancara, nanti nggak ada tes itu. Nggak ada tes tulis berarti, wawancara. Perhatikan, jadi tahun ini hanya ada tes wawancara, jadi nggak ada tes tulis, langsung wawancara dengan para syekh dari Timur Tengah. Yang pertama. Kemudian Uswah? Yang kedua, memurajaah kembali pelajaran-pelajaran dasar syar'i seperti fikih, hadis, qawaid, nahwu dan yang sejenisnya. Shorof masuk dalam pelajaran nahwu juga. Terutama tentang ta'rifnya. Antum mesti hafal, mesti lancarin apa ta'rifnya, kemudian pembagian-pembagiannya sedikit. Kenapa? Karena seperti yang dibilang Habib tadi, pelajaran yang ujian kita langsung ujian syafahi. Jadi nggak ada waktu berpikir kan. Kalau beda dengan tahriri, kalau tahriri kita bisa mikir, kita bisa karena waktunya 2 jam kita bisa lampaui dulu soal itu. Nah, langsung terlintas di pemikiran. Fikih gitu apa kan? Fikih, ta'rif, lugatan, istilahan, syara'an gitu ya. Jadi apa tadi? Murajaah pelajaran-pelajaran dasar ilmu syariah, ada fikih, ada nahwu, shorof, kemudian qawaid. Ya, jadi intinya minimal ta'rifatnya dulu ya. Minimal ta'rifat secara umum, gambaran secara umum gitu ya. Kemudian apa lagi kira-kira yang harus dipersiapkan? Itu yang kedua tadi kan. Yang ketiga itu melancarkan hafalan Quran. Nah, karena hafalan Quran itu di Lipia itu termasuk nilai plus kalau kita hafal Quran. Minimal 2 juz 30 sama juz 29 atau juz 30 sama juz 1 nggak apa-apa, yang penting kita lancar beneran. Jadi jangan kita bilang kita hafal tapi ternyata pas dites nggak bisa jawab gitu. Nah, itu lebih parah daripada tapi kalau antum semua hafal 30 juz Quran dan ketika dites lancar, itu potensi lulusnya sangat besar. Betul. Dan potensi lulusnya sangat betul banget. Betul, saya setuju banget karena saya ngerasain sendiri. Jadi pas tes masuk Lipia kayak gitu, dan pas tes masuk syariah juga kayak gitu. Jadi sayanya itu nanya, "Man yahfazul Quran?" Kami beliau langsung nanya, "Siapa yang hafal Quran 30 juz?" Saya saat itu pede aja di tangan. Kemudian dites sama Dr. Walid kalau nggak salah ya. Yang ngetes alhamdulillah lancar, saat itu ada 15 soal lah. Udah lancar. Terus setelah itu cuma ditanya ya ta'rif, usul fikih ya secara umum aja, nahwu. Ini apa yang Arabnya, karena ini yang Arabnya apa gitu macam. Jadi simple ketika kita sudah lancar hafalan, jadi menjadi nilai plus lah. Jadi teman-teman kalau bisa berapapun hafalan dilancarin, nanti pas dites harus pede bilang hafalan saya sekian, nanti dites gitu. Jadi bagi hafizul Quran kamilan ya. Jadi ini salah satu berkah yang antum dapatkan karena potensinya sangat besar bisa mengalahkan teman-teman yang lain. Betul banget. Kira-kira apa lagi nih? Ada nggak kira-kira penting? Kemudian persiapan mental aja sih, karena kita wawancara jadi persiapan mentalnya lebih diperkuat. Kemudian biasakan ngomong berbahasa Arab. Karena meskipun antum punya persiapan 80% untuk ngomong bahasa Arab, tapi di depan dosen, di depan penguji nanti yang langsung dari Timur Tengah, itu biasanya kesiapannya berkurang.
Katakanlah misalnya persiapan antum 80%, nanti ketika ada penguji bisa sampai 50%. Jadi persiapannya harus matang, bahkan kalau bisa 120%, agar nanti ketika ada pengujian antum bisa persiapannya 100%. Betul. Merasa banget. Karena beda orang yang mungkin dia biasa ngerjain soal bahasa Arab, tapi kalau dia nggak biasa ngomong, pas ngomong nanti akan kaku. Kita aja kadang-kadang masih suka ini yang udah di syariah berapa tahun gitu ya, tapi kita kadang kalau ngomong masih agak kaku gitu, masih bingung mikir apa segala macam gitu kan, takut salah, takut ini. Dia penting banget. Dan kira-kira apa lagi nih? Kalau saya pikir kayaknya poin-poinnya itu, dan jangan lupa juga teman-teman harus nyiapin berkas-berkas semuanya tuh harus benar-benar semuanya sesuai lah ya. Butuh SKCK, KTP, terus apa lagi? Ijazah juga harus nilainya tuh harus di atas dan ya, di atas 8 itu harus dipersiapin. Minimal 8. Jadi nanti ketika seleksi berkas sudah lolos baru bisa tes syafahinya nanti. Kayak gitu ya. Apalagi kira-kira? Ketika nanti antum mau wawancara, setelah persiapan mental dan psikologi dan fisik yang kuat, kemudian keramahan dan kesopanan di depan syekh. Ini penting banget. Jadi keramahan, kesopanan antum, nampakkan wajah yang ceria, yang murih, bahagia di depan syekh, dan jangan lupa mengucapkan salam dan terima kasih nanti ketika. Betul, setuju banget. Jadi kita harus bisa meyakinkan syekh yang dihadapin kita ini bahwa kita ini memang serius banget pengen masuk Lipia. Jadi kita harus juga pas ngomong itu seakan-akan kita tuh kayak udah biasa ngomong bahasa Arab, jadi harus nyapa beliau kaifahal syekh gitu kan, hayakumullah gitu-gitulah istilahnya. Ya, obrolan orang Arab yang biasa gitu. Adab, kan intinya adab. Dan kita tetap pakai adab gitu, tetap ramah gitu, kita yang sapa duluan gitu kan, kita yang baik. Ya, karena ada ulama yang bilang bil adab tafhamul ilm gitu. Dengan adab kamu bisa memahami ilmu. Dengan adab insyaallah kamu lulus ke Lipia insyaallah. Insyaallah. Tentunya semua persiapan kita maksimalin, tapi tetap yang nentuin bisa masuk Lipia itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau nggak lulus ke Lipia nggak apa-apa, jangan bersedih. Dunia nggak berakhir gitu. Bisa ngulang lagi tahun depan masuk Lipia atau ke kampus lain yang insyaallah lebih baik. Insyaallah semuanya bisalah dikejar ya, dimanapun. Yang penting kitanya yang mau serius untuk belajar. Cukup ya kira-kira? Ya, Ustaz. Ya, saya pikir cukup. Mudah-mudahan kita doakan ya semuanya teman-teman yang mau tes di Lipia, doakan semoga bisa lulus ya, lancar tesnya, bahasa Arabnya bagus gitu ya, hafalan Al-Qur'annya lancar gitu ya. Kemudian juga jawab soalnya juga baik gitu ya, dan syekhnya juga senang sehingga bisa dapat nilai yang terbaik dan bisa masuk Lipia, nanti bisa ketemu kita di Lipia. Mudah-mudahan semoga video ini bermanfaat gitu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, ini segmen ini namanya segmen halaqah kohwah ya. Jadi soalnya segmen ini kita akan banyak ngobrol tentang macam-macam yang tentang apa aja lah pokoknya yang bisa diobrolin. Tentunya mudah-mudahan dari obrolan kita ini ada manfaat gitu yang bisa diambil buat kita sendiri dan buat teman-teman gitu ya. Jadi pantau terus segmen ini. Kalau misalnya teman-teman butuh hal yang pengen ditanyakan atau apapun yang pengen kita obrolin di sini, silahkan komen aja di bawah. Kira-kira kita bagusnya ngomongin apa sih gitu kan, dengan keadaan kita yang kayak gini gitu ya. Ya kita sama-sama belajar gitu ya. Kalau ada kurang lebihnya kita juga mohon maaf gitu ya. Tentunya kita sama-sama manusia dan pelajar juga, intinya itu kita sama belajar. Jadi sama-sama berkembang dan belajar. Ya, jadi silakan komen di bawah apapun yang mau kalian tanyakan, yang mau dibicarakan, insyaallah kita bisa bantu obrolin lah seenggaknya di sini, sharing-sharing sama kalian semua.